Billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama yang paling utama, mari kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan kepada kita beribu-ribu nikmat. Bahkan nikmat yang Allah berikan itu tidak bisa terhitung. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa in ta'uddu ni'matallaha la tuhsuha." Jikalau kalian menghitung nikmat Allah, ada berapa nikmat Allah, maka niscaya nikmat Allah tidak akan terhitung. Dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita bisa berkumpul, bisa bertatap wajah, bisa menyambung tali silaturahmi. Dan salawat serta salam semoga tercurah limpah kepada baginda alam, yakni Nabi Muhammad SAW, sehingga dengan keberkahan Nabi Muhammad kita bisa mengenal namanya Islam, kita bisa mengenal namanya ibadah, kita bisa mengenal namanya iman, kita bisa mengenal namanya ihsan. Alhamdulillah. Dan kepada keluarganya, para sahabatnya, dan kepada tabi'in, dan kepada kita selaku umatnya, amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati kepada wabil khusus kepada para habaib, para ulama, wabil khusus yaitu Haji Jajang dan para asatid, para ustadz-ustadz yang lainnya yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya kepada beliau-beliau. Dan yang saya hormati pada aparatur pemerintah, RT, RW, lurah, dan yang lainnya. Mudah-mudahan beliau-beliau dipanjangkan umurnya, amin. Sehatkan badannya, amin. Dan digampangkan urusan dunia dan akhiratnya, amin ya rabbal alamin. Dan yang saya hormati pula kepada para hadirin semua, baik bapak-bapak, ibu-ibu, mari kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan hadirnya kita di sini Allah berikan kepada kita panjang umur, amin. Sehat walafiat, amin. Dan dijambarkan rezekinya, amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah. Yang pertama, alhamdulillah kita bisa berkumpul di tempat yang Allah muliakan ini. Cuman kita duduk di tempat ini, kita hadir di tempat ini,
Saya ingin mengingatkan pesan dari ulama. Pesan dari ulama. Apa kata ulama? Kata ulama, man hadara majlisan min majalisil ilmi bi ghairi niyyah wujuduhu ka'adami. Kata ulama seperti ini para hadirin. Man jalasa majlisan min majalisil ilmi, barang siapa orang dia hadir, dia duduk di majlis ilmu, baik dia baca marhaba misalkan, dia baca maulid, dia baca salawat, namun orang tersebut hadir ke tempat itu, duduk di tempat itu, namun dia sayangnya tanpa niat, hatinya kosong dari niat. Pokoknya dia hadir cuma duduk di situ, gak punya niat. Maka kata beliau, wujuduhu ka'adamihi, adanya orang tersebut seperti orang yang tidak ada. Artinya rugi. Dia duduk cuman niatnya nggak pakai. Maka dari itu hadirin rahimakumullah, yang belum memasang niat duduk di tempat ini, ayo kita pasang niat. Yang sudah pasang niat, tambahkan niatnya yang baik. Kenapa? Karena ini adalah tempat yang mulia. Ini beda tempatnya. Ini mulia tempatnya. Maka dengan niat yang mulia, duduk di tempat mulia, mudah-mudahan Allah kabul hajat kita, amin. Dikabul. Dulu ada kampung. Ada apa? Ada kampung. Dulu ada kampung. Di kampung tersebut ada suatu kuburan. Ada kuburan. Itu warga kampung tersebut, kalau ada keinginan itu ziarah ke kuburan tersebut lalu berdoa kepada Allah. Misal kalau kita mah jarang hujan misalkan, berdoa, ya Allah, mudah-mudahan dengan keberkahan ini kuburan berikanlah kami hujan. Langsung hujan. Langsung hujan. Misal, ya Allah, rezeki kami ini kurang ya Allah, rezeki kami ini lambat ya Allah, sempit ya Allah, perluaskan rezeki kami. Luas, langsung luas. Kenapa seperti itu? Karena mereka meyakini di dalam hatinya itu, ini kuburan orang soleh, ini kuburan wali Allah. Tapi nggak tahu ini sebenarnya siapa, nggak tahu. Cuman mereka menyangka bahwa itu adalah kuburan orang soleh. Hanya menyangka. Akhirnya ada orang datang ke kampung tersebut. Ini orang muka syafah, cek orang mah muka syafah teh bisa tembus pandang. Misal di rumah ini ada pensos rock, itu kelihatan. Itu namanya muka syafah. Itu ada orang mempunyai muka syafah, datang ke warga tersebut. Datang ke warga, langsung datang ke makam. Kata orang ini, hei kamu sini, kamu tahu ini kuburan siapa? Akhirnya kata ahli Korea, kata yang punya kampung, ini makam waliullah, ini makam orang soleh. Akhirnya kata yang lihat kuburan, dia kan tahu bisa tembus pandang kan? Dia tahu. Akhirnya kata orang ini, kata siapa ente ini? Kata siapa kamu ini? Makamnya orang soleh. Ini itu adalah makamnya himar. Makam himar. Himar tuh kalau cek orang mah keledai. Ini tuh makam keledai, bukan makam orang soleh. Akhirnya kata orang, kamu kan aneh. Enggak, ini makam orang soleh.
Orang kami setiap minta mohon kepada Allah dengan berkahnya ini kuburan, orang Allah ijabah. Kalau nggak percaya, gali, digali, digali, orang berkumpul, digali itu kuburan, digali. Pas digali, bener. Ternyata apa? Makam keledai. Kok Allah ijabah doanya? Kok Allah terima doanya? Allah kabulkan doanya? Karena dia berbaik sangka. Kuburan keledai saja meminta kepada Allah karena sangkaannya ini adalah orang soleh, Allah kabulkan doanya. Apalagi kita duduk di tempat yang mulia, pengajian, baca maulid Nabi. Kita ini benar-benar mengetahui ini adalah tempat mulia. Maka jikalau kita pasang niat dengan benar, niat dengan baik, Allah pasti akan mengabulkan doa kita. Itu yang pertama. Alhamdulillah kita bisa duduk di tempat dalam rangkaian acara memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW dengan mendatangnya bulan suci Ramadan. Mari kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini acara Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah. Berbicara tentang Isra Mi'raj. Jadi ada namanya Isra dan ada namanya Mi'raj. Ini Isra Mi'raj adalah kejadian yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam alami. Apa Isra? Isra itu kalau pakai bahasa Arab, cek bahasa santri mah di tasrif itu asra yusri isra'an. Artinya itu berjalan di malam hari. Itu artinya tuh. Isra itu artinya berjalan di malam hari. Isra wal Mi'raj, ini Isra. Jadi Isra itu adalah diperjalankannya Nabi oleh Allah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Masjidil Haram itu di Mekah, Masjidil Aqsa di Yerusalem, kurang mah di Palestina. Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ini adalah mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mukjizat. Kalau zaman dahulu Isra berjalan memakai onta atau keledai dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, itu kalau berjalan pakai kuda atau onta itu mencapai 2 bulan. Cuma Nabi pas jalan ke Masjidil Aqsa, ke Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu cuma 1 malam. Itu namanya mukjizat. Kalau Mi'raj naiknya Nabi dari Masjidil Aqsa ke langit ke-7 atau Sidratil Muntaha. Itu namanya Mi'raj. Kenapa Nabi di Mi'rajkan? Kenapa Nabi naik ke langit ke-7? Kata ulama, sebelum Nabi Muhammad SAW naik ke langit ke-7, itu ada yang debat, ada yang ngadu. Jadi bumi dengan langit itu debat. Pas sombong-sombong curang. Jadi kata bumi, "Hei langit, ana khairun minka." Aku lebih baik daripada kamu. Zayyanallahu li jibal wal bilad, katanya. Allah itu menghias saya, bumi. Allah menghias saya dengan negara, dengan lautan, dengan gunung-gunung. Ente ada enggak? Kamu ada enggak?
sombong di bumi. Kata langit, saya lebih baik daripada kamu. Saya punya burung-burung, saya punya awan-awan, saya punya para malaikat. Kata bumi, enggak, saya lebih baik. Di saya ada Ka'bah. Semua manusia orang soleh, para nabi, semua manusia tawaf di Ka'bah, beribadah di Ka'bah. Kata langit, enggak, saya lebih mulia. Di saya ada Baitul Maqdis. Baitul Maqdis, di situ para malaikat tawaf. Para malaikat tawaf. Jadi kalau di kita ada Ka'bah, di langit ada Baitul Maqdis. Di Ka'bah manusia tawaf, Baitul Maqdis malaikat tawaf. Para nabi tawaf semuanya. Nabi Adam tawaf. Nabi Adam itu tawaf 40 tahun. Tawaf Nabi Adam. Akhirnya kata bumi, saya lebih mulia. Di saya ada pemimpin para rasul, ada paling afdalnya makhluk, ada penutup para nabi, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya langit kalah. Bahasa kata langit itu diam. Cuk orang mah sedih. Iya ya, sama cuk orang ya mah. Iya ya. Di bumi mah ada nabi, ayah nabi. Di saya siapa coba? Akhirnya ini langit ngadu ke Allah. Ya Allah, cuk orang mah, saya cemburu ya Allah. Engkau hiasi bumi dengan Nabi Muhammad. Saya dengan siapa? Itu langit sedih. Akhirnya langit minta ke Allah, ya Allah, coba ya Allah, taikan Nabi Muhammad ke langit ya Allah, supaya saya bisa mulia. Makanya orang yang di hatinya ada Nabi Muhammad pasti mulia. Ini langit minta ke Allah, ya Allah, taikan Nabi Muhammad supaya saya ikut mulia. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala, Allah kan maha ini, maha apa? Allah itu maha memberi. Hambanya minta, Allah pasti kasih. Siapa yang minta, Allah pasti kasih. Orang yang punya dosa banyak pun, dia minta ampun, Allah pasti kasih. Akhirnya Allah manggil malaikat Jibril. Hei Jibril, ta'al. Jibril, sini kamu Jibril. Jibril, sini kamu. Jibril dipanggil. Ya Mikail, ya Israel, ya Israel, ta'al. Malaikat Jibril dan malaikat Israel dipanggil oleh Allah. Ya Jibril, la tasbah. Hai Jibril, kamu sekarang, malam sekarang jangan bertasbih. Jadi malaikat itu kalau sama Allah, malaikat kamu bertasbih terus sampai kiamat. Malaikat sujud kamu, sujud terus sampai kiamat. Itu malaikat. Akhirnya malaikat Allah ngomong, hei Jibril, kamu jangan bertasbih malam ini. Akhirnya kata Jibril, Israel, wahai Israel, kamu malam ini jangan mencabut nyawa. Ini malaikat Jibril sama malaikat Israel bingung. Akhirnya ngomong, ya Allah, aqamatil qiyamah. Ya Allah, engkau menyuruh saya tidak membaca tasbih, engkau menyuruh malaikat Israel tidak mencabut nyawa. Apakah kiamat akan terjadi? Akhirnya kata Allah, la, tidak. Namun sekarang kamu idhab ila Muhammad, kamu datang ke Nabi Muhammad. Suruh Nabi Muhammad naik ke langit ketujuh dan membawa buruk. Akhirnya malaikat Jibril dan malaikat Israel pergi ke surga, ngambil yang namanya buruk. Apa? Buruk. Akhirnya malaikat Jibril ke surga cari buruk. Cari buruk. Itu pas cari buruk di surga ada 40.000 buruk. Makanya kalau kita ke surga, amin, nanti kita punya buruk.
Soalnya banyak 40.000 buruk. Akhirnya malaikat nyari, ini buruk yang mana yang harus saya ambil, nyari terus. Akhirnya itu malaikat Jibril nemuin buruk. Itu buruk kurus, udah kurus nunduk ini. Ditanya, buruk bisa ngomong di surga? Iya, ada apa? Bisa ngomong. Nanti kalau ke surga mungkin binatang bisa ngomong. Buruk, iya ada apa? Kata si buruk. Kata malaikat Jibril, kenapa ente? Kok ngerunduk gitu? Kurus kan? Akhirnya kata buruk, iya. Kan di buruk itu, semua buruk itu kepalanya ada nama. Namanya Muhammad, nama Nabi. Akhirnya kata si buruk, iya saya ini ngerunduk semenjak 40.000 tahun yang lalu. Lama nih. Kata si buruk, saya ini bertanya-tanya. Ini siapa nama ini? Ini yang di kepala saya, siapa ini? Muhammad siapa? Saya pengen bertemu. Semenjak saya bertanya-tanya ini siapa, akhirnya lam ahtaj, saya nggak butuh makan, saya nggak butuh minum. Jadi buruk itu selama 40.000 tahun nggak makan nggak minum. Coba kita aja nggak makan nggak minum 40 hari gimana? Innalillah. Berenang nanti di masjid diumumin innalillahi wa inna ilaihi raji'un gitu. Ini buruk kurus sambil nunduk gitu. Akhirnya kata malaikat Jibril, ini. Ente mau ketemu Nabi? Mau. Ya udah, nanti saya akan sampaikan kamu kepada Nabi. Akhirnya itu buruk dipakein sepatu buat kuda gitu. Pakai ini pokoknya buat tunggangan lah dipakai. Karena buruk itu kata ulama atas tingginya itu di bawah kuda, di atas keldai. Buruk itu tingginya kata ulama. Akhirnya dibawalah buruk ke rumahnya Nabi. Itu asal usul yang namanya Mi'raj, Isra wal Mi'raj. Kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW harus mempercayai kepada Isra wal Mi'raj. Karena kalau dipandang pakai mata, dipandang pakai pikiran, dipikirin pakai pikiran, nggak bakal kesampaian. Kenapa? Karena ini adalah mukjizat Nabi. Mukjizat harus diyakini dengan hati. Mukjizat harus diyakini dengan hati. Buahnya Nabi Isra wal Mi'raj menghasilkan yang namanya sholat. Nabi Isra wal Mi'raj menghasilkan namanya sholat. Makanya sholat ini lebih afdal. Paling afdalnya ibadah adalah sholat. Paling afdalnya ibadah adalah sholat. Makanya saking afdalnya ibadah, saking bagus, saking harusnya sholat, kata Nabi Muhammad SAW, man taraka fardan wahidan kutiba ismuhu ala babin nar. Barang siapa orang yang meninggalkan sholat satu fardu aja, ini orang nggak sholat satu fardu, kata Allah, kata Nabi Muhammad, kutiba ismuhu ala babin nar, maka nama orang tersebut akan dituliskan di pintu neraka. Kalau nggak diqadha itu sholat, kata Nabi Muhammad SAW, kutiba ismuhu ala babin nar, maka namanya akan ditulis di api neraka. Kita nih pernah ujian waktu sekolah, itu di kacanya itu ditulis nama-namanya. Bangku 1 Fulan, bangku 2 Fulan, bangku 3 Fulan. Itu yang namanya ditulis masuk gak? Masuk. Maka sama orang yang ditulis di pintu neraka namanya, maka dia akan masuk. Bagaimana cara menghapus itu nama? Cara menghapus itu nama dengan mengqadha itu sholat. Diqadha.
hasil dari Isra wal Mi'raj itu adalah sholat. Dan Isra wal Mi'raj itu termasuk mukjizat. Mukjizat itu adalah amrun khariqul adat, sesuatu yang di luar dari kebiasaan. Itu terjatuh kepada para nabi. Jadi para nabi melakukan keanehan, itu namanya mukjizat. Nabi Muhammad Isra wal Mi'raj itu namanya mukjizat. Jadi hadirin rahimakumullah, kesimpulan yang saya bicarakan dari Isra wal Mi'raj ini adalah harapan kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Iman ini adalah percaya. Kan itu si banner nih, memperingati Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Mari kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan. Apa iman? Iman itu percaya. Makanya dengan adanya Isra wal Mi'raj, kita harus mempercayai kepada Isra dan Mi'raj. Kalau kita umat Nabi Muhammad, umat Islam, tidak mempercayai kepada Isra dan Mi'raj, maka orang tersebut akan kufur. Makanya nih, kita mengadakan acara Isra wal Mi'raj, tingkatkan keimanan. Ente percaya Isra, percaya sepercaya-percayanya. Walaupun kita tidak melihat, harus percaya. Karena tujuan kita mengadakan acara Isra wal Mi'raj adalah agar meningkatkan keimanan. Yang kedua, ketakwaan. Apa takwa? Kata Al-Imam Syafi'i, takwa itu adalah imtithalu awamirillah wajtinabun nawahihi. Takwa itu adalah mengerjakan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah. Itu namanya takwa. Sekarang sholat ibadah bukan? Ibadah. Perintah Allah bukan? Laksanakan sholat. Ingin takwa bertambah, laksanakan sholat. Memperbaguskan sholat. Orang sholatnya bagus, maka Allah akan memperbaiki hidupnya. Patokannya di sholat. Makanya tujuan kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan. Iman kita tingkatkan, takwa kita tingkatkan. Kenapa? Karena ini adalah tujuan Isra wal Mi'raj. Isra Mi'raj hasilnya adalah sholat. Sholat adalah ibadah. Ibadah adalah perintah Allah. Isra Mi'raj adalah mukjizat Nabi. Setiap mukjizat Nabi harus kita imani, harus kita percayai. Itu namanya iman. Kira-kira selesai paham tidak? Insya Allah. Yang terakhir, hadirin rahimakumullah, yang terakhir saya ingin meminta doa. Makanya ini saya nggak serak sebenarnya. Sama siapa? MC. Dia deg-degan. Deg-degan apa? Pas di sana dipanggil Ustaz Yazid. Siapa ini Ustaz? Padahal saya masih santri, masih belajar. Makanya kaku, getar ini. Makanya nggak serak sama MC. Ustaz Yazid siapa ini sudah? Nah itu. Yang ketiga, saya minta doanya. Jadi saya ini masih mondok di Cigombong, masih mondok. Ingin minta doa. Jadi ini berbicara di sini bukan untuk menasehati, hanya untuk belajar ngomong di depan. Kurang mah lesengan bener, lesengan. Minta doanya bapak-bapak, ibu-ibu yang sering sholat, yang suka sholat tahajud, sholat duha, itu minta doanya. Agar apa?
agar saya dijadikan orang yang bermanfaat, agar saya dijadikan diberikan oleh Allah ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Selipin doanya, doa saya itu selipin nanti. Mau setiap hari alhamdulillah, sekali doang ya nggak apa-apa. Ketika sholat, mudah-mudahan ya Allah itu yang kemarin si santri yang yang belajar lesengan digampangin itunya, pokoknya doain dah, doain. Dan saya minta maaf kalau ada salah kata, kalau ada salah, pasti ada lah, salah gerakan, salah kata, saya minta maaf. Saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum.